Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan siklus akuntansi. Setelah kita mempelajari jurnal umum pada pembahasan kita sebelumnya, maka tibalah saatnya kita mempelajari siklus selanjutnya, yaitu buku besar. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke buku besar, maka pastikan dulu bahwa jurnal umum kalian itu sudah benar. Indikasi pertama adalah debit dan kredit pada jurnal umum kalian sudah balance. Walaupun hal tersebut masihlah menjadi indikator utama, belum tentu walaupun sudah benar dapat dikatakan jurnal umum kalian itu sudah benar. Kenapa? Karena ketika identifikasi nama akun ini tidak tepat sesuai kaidah pencatatan dan sesuai transaksi, maka teman-teman walaupun di sini sudah balance, belum tentu akun kalian atau belum tentu jurnal umum kalian itu bisa dinyatakan benar. Untuk itu teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan ke dalam buku besar, maka pastikan dulu jurnal umum yang kalian tuliskan itu sudah 100% benar. Setelah teman-teman sudah memastikan, maka kita lanjut ke siklus selanjutnya, yaitu buku besar. Nah, buku besar itu berisi mengenai detail transaksi untuk setiap akun. Kalau kemarin teman-teman pelajari jurnal, yang berisikan itu adalah kronologis pencatatan transaksi, sehingga kalau di jurnal itu kan urutan dicatatnya per tanggal transaksi, dan disitu dalam satu transaksi itu akan menyentuh beberapa akun. Nah, kalau buku besar ini teman-teman itu detail transaksi setiap akun. Jadi satu buku besar itu hanyalah berisi satu akun dan di dalamnya ada beberapa transaksi. Tujuannya adalah teman-teman sehingga ketika kita mau tahu saldo dari setiap akun itu bisa langsung kita dapatkan dengan cara kita membuka buku besar. Kalau kita hanya membuka jurnal dan kita ditanya berapa saldo kas saat ini, tentu kita akan kesusahan karena jurnal itu kan transaksinya dalam bentuk lajur ke bawah, sehingga di situ tidak hanya kas saja yang kita catat. Nah, untuk mempersingkat dalam menjawab berapakah, misalnya contohnya ya, berapakah saldo kas saat ini, nah kita susun yang namanya buku besar. Untuk lebih jelasnya teman-teman, bentuk buku besar adalah seperti ini. Bu, kok panjang sekali buku besarnya? Apakah bisa diringkas? Bisa teman-teman. Tapi sekali lagi di sini kita belajar sesuai dengan resminya seperti apa. Dan teman-teman, yang ada di layar kalian adalah bentuk resmi dari buku besar yang umumnya digunakan dalam perusahaan. Dan yang ada di layar teman-teman adalah ini contoh buku besar, akunnya adalah kas dengan nomor referensinya adalah 101. Ini adalah nama akunnya dan di sini adalah nomor referensinya. Di sini adalah tanggal transaksinya dan di sini explanation adalah transaksi di situ keterangannya digunakan untuk apa. Misalnya, tanggal 1 Juni. Pemilik menyetorkan modal sebesar $25.000 misalnya. Maka di sini teman-teman, tanggal 1 kalian bisa tulis setoran modal. Dan saat itu berarti kasnya bertambah. Kas bertambah atau aset bertambah, maka debit senilai $25.000 misalnya. Dan ini adalah saldonya. Ketika tanggal 2 Juni misalnya, pemilik membeli perlengkapan senilai $8.000. So, karena itu asetnya turun dari segi cash ya, turun, maka ada di kredit senilai 8.000
Dan dari saldo ini 25.000 karena kredit berarti mengurangi sehingga menjadi 17.000 dan seterusnya teman-teman. Jadi ketika kita ditanya berapakah saldo kas pada tanggal 3 Juni, kita bisa langsung mention senilai 21.200 US dollar. Seperti itu teman-teman. Walaupun nanti di akhirnya ketika kita akan menuliskan raca saldo, yang dimention hanyalah yang paling belakang 9.450. Tapi ketika teman-teman itu ditanya pimpinan, misalnya ketika kalian bekerja dan ditanya berapa saldo kas tanggal 17, kalian tinggal mention 17.000 US dollar, seperti itu. Cara singkatnya ya teman-teman untuk akun kas. Nah, kalau kita bisa tuliskan di sini. Di sini adalah sisi debit dan di sini adalah sisi kredit. Jadi teman-teman tinggal mention apa yang ada di sini tadi. Ketika tanggal 1 Juni maka kas debit 25.000. Nah, langsung teman-teman tulis di sini. Kasnya debit 25.000. Lalu pada tanggal 2 Juni kredit 8.000. Nah, seterusnya teman-teman, hanya seperti ini. Tapi kelemahan dari T-account ini teman-teman, karena ini bentuk lain dari buku besar ya, kita ketika ditanya saldo tanggal 17, kita bingung karena di sini tidak ada informasi mengenai proses atau urutan dari pengeluaran atau transaksi yang melibatkan kas tersebut. Sehingga tapi di sini gampang, kecil akunnya, jadi tidak kecil buku besarnya, tidak memakan tempat, dan informasi untuk neraca saldo pun ada juga sebesar 9.450. Sama hasilnya seperti di buku standar buku besar. Nah, kalau kalian tanya lagi, Ibu, berarti kita nanti mengerjakannya menggunakan apa? Menurut saya teman-teman, kita gunakan yang jalur resmi, yaitu bentuk standar dari buku besar tadi, yang di dalamnya ada informasi akunnya apa, misalnya di sini adalah cash atau kas, lalu ada nomor referensinya, ada tanggalnya, digunakan untuk apa atau explanation atau keterangan. Ini tidak perlu ya teman-teman karena sudah kita tuliskan di sini. Dan debit, kredit, dan saldo seperti ini. Jadi kalau ini hukumnya sunnah, nggak usah kalian tuliskan, tidak apa-apa. Nah, untuk cara memposting dari jurnal umum ke buku besar itu seperti ini. Jurnal umum atau kita sebut dengan general journal, misalnya transaksi tanggal 1 September tahun 2017. Di sini ada cash, ada di sini biasanya adalah setoran modal ya, senilai 15.000. Maka muncul cash, karena bertambah maka debit. Nomor referensi dari cash adalah 101. Nanti di akhir after beberapa slide ini kita akan melihat daftar akunnya. Tapi teman-teman, disclaimernya, kalian boleh membuat nomor akun perusahaan kalian sendiri-sendiri, karena nomor akun ini berdasarkan kebijakan dari perusahaan. Tapi untuk menyamakan teman-teman, nanti akan kita post di slide selanjutnya. Saya ulangi lagi, pada transaksi tanggal 1 September terjadi setoran modal awal yang di dalamnya berarti cashnya bertambah dan modal awal dari perusahaan tersebut pun juga bertambah. Modal awal masuk dalam equity. Ketika bertambah maka saldo normalnya adalah di kredit. Maka cash di debit 15.000, share capital di kredit juga 15.000, dengan nomor akun adalah untuk yang modal 311. Karena aset itu 1,
utility atau utang itu 2, modal itu adalah 3, 4 itu adalah pendapatan, dan 5 adalah biaya. Umumnya seperti itu, tapi saya ulangi, itu terserah kalian. Nah, untuk posting ke general ledger atau buku besar, teman-teman tuliskan dulu akunnya apa, and then nomor referensinya yang kita ambil dari revenue, atau kok revenue sih, dari referensi di jurnal umum. Kita tarik untuk sampai sini, dan angkanya teman-teman, karena ini memposting untuk tanggal 1 September saja, maka tanggalnya ditulis di sini. Explanationnya itu adalah issue share forecast, bisa ditulis seperti itu. Lalu referensinya ini sebenarnya sunnah ya, tapi bisa kalian tuliskan J1 atau jurnal pada halaman 1 biasanya, atau nggak usah ditulis, tidak apa-apa. Dan debitnya, karena cash itu tadi di debit, maka debit 15.000 dan saldonya juga 15.000. Untuk share capital atau modal, maka ditulis akunnya apa, nomor referensinya yang kita ambil dari sini, dan tanggalnya, explanations, lalu referensinya dari sini nih, JI1 atau jurnal pada halaman 1. Nanti kalau ada di halaman 2 berarti J2. Dan karena modal itu masuknya dalam kredit saldo normalnya, maka kredit bertambah 15.000. Setelah kita mempelajari buku besar teman-teman di slide sebelumnya, dan saat ini kita membandingkan dari kedua bentuk buku besar tersebut. Nah, untuk bagian atas tentunya sudah kita pelajari sebelumnya. Bentuk atas adalah resminya dari buku besar dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Dan yang bawah, walaupun cuma singkat dan kecil, ini pun juga buku besar, atau bisa dikenal biasanya dengan bentuk T-form karena bentuknya seperti huruf T ya. Dan tentunya teman-teman, dari kedua buku besar tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentunya dalam penggunaannya pun kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Apakah kita itu tujuannya pengen ada evaluasi setiap tanggal, artinya misalnya ketika tanggal 2 Juni itu kita butuh laporan berapa saldo kas pada tanggal tersebut. Nah, tentunya hal tersebut atau informasi tersebut hanya bisa dilakukan kalau kita menggunakan buku besar bentuk yang ini. Atau misalnya untuk mempermudah menjawab pertanyaan bos, misalnya ketika tanggal 17 saldo kasnya berapa, kita bisa langsung mention 17.000 dan seterusnya. Tapi kekurangannya tentu ini akan memakan tempat, karena dari bentuknya pun juga cenderung lebih lebar. Nah teman-teman, untuk bentuk yang kedua atau bentuk T-form itu cenderung lebih singkat. Tentu kelebihannya, pertama, menyederhanakan buku besar yang sebelumnya sangat besar menjadi lebih ringkas, dan akan memotong atau lebih cepat dalam posting ke buku besarnya karena hanya bentuk dua sisi saja. Di sini ada sisi debit dan di sini adalah sisi kredit. Kekurangannya teman-teman, di sini tidak bisa mengevaluasi per tanggal berapa jumlah saldonya. Karena di sini pun hanya memuat untuk saldo itu adalah di saldo akhir, yaitu yang ada di bawah ini. Dan khususnya untuk bentuk T-form ini teman-teman, kita membutuhkan perhitungan terlebih dahulu untuk sampai ke hasil saldo akhir seperti di sini. Kita harus mempertimbangkan berapa jumlah debit dan berapa jumlah kredit. Dari situ baru kita bisa
letakkan saldo akhir itu letaknya di debit atau di kredit. Tentunya peletakan saldo akhir tergantung berapa jumlah saldo yang lebih banyak, itu di debit atau di kredit. Kita contohkan untuk buku besar yang kas ini. Kita jumlahkan dulu. Untuk debit yang ini teman-teman, kalau kita jumlahkan berarti ada 7 3.700. Untuk kredit teman-teman, kita jumlahkan juga yang di sini. Berarti ada 50, 2, and then 7, 2. Nah, tentu teman-teman, untuk debit adalah 36.700 dan untuk kredit 27.250. Berdasarkan jumlah dari kedua sisi tersebut, maka yang lebih tinggi angkanya adalah sisi debit di sini. Maka untuk saldo akhir letaknya ada di debit. Untuk jumlah saldo akhir maka kita pun perlu menselisihkannya. Kita selisihkan 0, 5, 4, 9. Nah, dari sini teman-teman baru kita tarik ke sisi debit jumlah dari saldo akhir. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ketika nilai akun lebih besar, pada posisi debit, akun akan memiliki saldo debit. Ini seperti yang tadi yang saya contohkan. Tadi di kas bahwa di akun di sisi debitnya adalah 36.700, sedangkan dalam sisi kreditnya lebih kecil dari sisi debitnya. So, saldo tersebut adalah debit. Seperti ini kita contohkan. Untuk sisi debit, maka di sini saldonya adalah 18.000 dan untuk sisi kredit saldonya hanya 3.000. Maka lebih besar yang debit. So, di sini nanti posisi saldo akhirnya ada di debit dan yang dituliskan adalah selisihnya. Berarti 18.000 dikurangi 3.000, maka yang tertulis adalah 15.000 pada sisi debit. Nah, contoh yang kedua berarti kebalikannya, ketika nilai akun lebih besar pada sisi kredit, maka akun akan memiliki saldonya atau saldo akhirnya di sisi kredit. Kita contohkan lagi. Untuk debit, maka saldonya di sini hanya adalah 10.000 dan untuk kredit saldonya adalah 11.000. Maka teman-teman lebih besar saldo yang kredit. Maka nanti saldo akhirnya ada di kredit. Yang dituliskan, saya ulangi lagi, adalah selisihnya, yaitu 11.000 dikurangi 10.000, maka tinggal 1.000. Seperti itu. Nah teman-teman, seperti yang saya janjikan di awal tadi pada pembahasan ini, untuk daftar akun dan nomor akunnya itu umumnya adalah seperti ini. Untuk di Indonesia, maka yang dicatat di pertama, baik itu di aset, di kewajiban, di ekuitas, di pendapatan maupun di biaya. Kalau biaya mah sama saja ya. Itu yang pertama yang memiliki tingkat likuiditas yang paling tinggi dulu. Contohnya adalah pada aset. Yang pertama kali ditulis adalah kas, karena dianggap
kas itu memiliki likuiditasnya lebih liquid daripada akun yang lain. Sedangkan yang kedua adalah piutang usaha dan seterusnya teman-teman. Dan nomor akun ini sebenarnya terserah dari perusahaannya, karena setiap perusahaan tentu memiliki persepsi masing-masing. Tapi saya ulangi, paling umum digunakan adalah seperti ini. Dan kalau ada pertanyaan lain, Ibu, saya tetap bisa menggunakan nomor akun ini? Bisa, jika perusahaan kalian setuju menggunakan daftar akun seperti ini. Dan jika kalian temukan akun-akun lain selain yang saya tuliskan di sini, silakan teman-teman menambahkan pada masing-masing kelompok akun. Misalnya di aset ada tambahan, misalnya kalian itu tuh akan menambahkan atau membuat nama akun misalnya sendiri mobil gitu, silahkan tuliskan ya mobil atau 113 mobil gitu, bisa, dan lain sebagainya. Selanjutnya teman-teman, nah kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, dari kemarin kan kita udah mempelajari yang banyak materi nih, lalu misalnya nih ketemu transaksi, kita tuh harus gimana pertama-tama? Maka teman-teman, kita ulangi lagi. Ketika teman-teman menghadapi sebuah transaksi keuangan, saya misalkan adalah pada 1 September tahun 2017, jasa iklan Hilma membeli peralatan kantor senilai 5 juta dan baru akan dibayar bulan depan. Tahap pertama teman-teman, maka kita analisis dulu. Kita buat analisis awal. Oh, kita membeli peralatan kantor, berarti aset kita itu bertambah senilai 5 juta. Tapi keterangan selanjutnya adalah akan dibayar bulan depan. Maka kita punya utang dong, dan tentunya utang kita naik sebanyak 5 juta. Setelah itu teman-teman, masuk ke persamaan dasar akuntansi. Kita ingat di PDA itu bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Maka di PDA itu pun juga sudah kita pelajari bahwa sisi kanan bertambah, maka sisi kanan kiri juga bertambah. Berlaku sebaliknya, artinya ketika sisi kanan berkurang, sisi kiri juga berkurang. Atau sisi kanan saja bertambah, berikut juga berkurang, atau sisi kiri bertambah, berikut juga berkurang. Nah teman-teman, untuk kasus ini berarti ada tambahan aset. Sisi kirinya bertambah sebanyak 5.000. Bertambah 5.000. Berarti di sini liabilitas kita atau utang usaha kita pun bertambah 5.000. Maka ini sudah benar karena sudah balance pada persamaan dasar akuntansi. Tahap selanjutnya adalah kita lihat aset bertambah. Maka teman-teman, kita analisis debit kredit dulu. Aset bertambah, maka hal itu debit karena bertambah ya. Aset saldo normalnya adalah debit, maka debit peralatan sebesar 5 juta. Dan utang bertambah. Utang adalah bagian dari liabilitas, dan utang ada di sisi kanan. Sisi kanan berarti adalah kredit, saldo normalnya. Maka teman-teman, kredit utang usaha sebesar 5 juta. Dari situ teman-teman kita jurnalkan. Berarti pada 1 September peralatan debit sebesar 5 juta, utang usaha kredit sebesar 5 juta. Setelah itu teman-teman, setelah jurnal umum maka diposting ke buku besar. Berarti ada 2 buku besar di sini, yaitu buku besar untuk peralatan dan buku besar untuk utang usaha. Karena diingat, buku besar itu berdasarkan akunnya. Kalau akunnya ada 10, berarti nanti ada buku besarnya juga 10.
Jika akunnya cuma 2, maka buku besar pun juga cuma 2. Nah, peralatan debit 5 juta, utang usaha kredit 5 juta. Kalian bisa menggunakan buku besar bentuk yang lengkap ya, untuk membiasakan diri kita besok bekerja di perusahaan besar. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, pada tanggal 2 September 2017, jasa iklan Hilma menerima uang muka pelanggan senilai 1.500.000 untuk jasa iklan yang baru akan selesai bulan depan. Maka kita analisis awal dulu. Kita menerima uang, berarti aset kita bertambah dalam bentuk kas senilai 1.500.000. Nah, dan kita di situ teman-teman belum membuat iklan tersebut, tapi kita sudah mendapatkan pendapatan. Maka teman-teman, di situ ada akun yang namanya pendapatan diterima di muka. Karena kita pun belum menyelesaikan pekerjaan kita, maka masih dalam konteksnya pendapatan diterima di muka. Dan kita ingat, kas itu adalah aset. Pendapatan diterima di muka itu adalah liabilitas. Maka dalam persamaan akuntansi, aset bertambah 1.500.000, kewajiban kita atau liabilitas kita dalam bentuk pendapatan diterima di muka bertambah 1.500. Kita analisis lagi. Aset ada di sisi kiri, pendapatan diterima di muka ada di sisi kanan. Maka aset ini adalah debit dan kredit, dan pendapatan diterima di muka ada di sisi kredit. Nah, setelah itu kita jurnalkan. Maka kas debit, kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Setelah itu kita posting. Berarti di sini juga ada 2 buku besar, yaitu buku besar untuk kas dan buku besar untuk pendapatan diterima di muka. Seperti ini teman-teman. Setelah kita mempelajari buku besar teman-teman, dan kita sudah mengetahui berapa saldo akhir di setiap akun yang kita miliki, maka kita menyusun yang namanya neraca saldo atau trial balance. Nah, neraca saldo adalah daftar akun beserta saldonya sebagai sarana mengecek kembali apakah saldo semua akun yang telah diposting seimbang antara debit dan kredit. Dan langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Yang pertama, kita harus membuat daftar akun beserta saldo mereka. Lalu kita menghitung kolom debit totalnya berapa dan kolom kredit totalnya berapa. Yang perlu kita pastikan adalah apakah debit sama dengan kredit. Artinya apakah kedua sisi tersebut balance atau tidak. Nah, dalam menyusun neraca saldo teman-teman, setelah kita mengetahui akhirnya di sini, ini adalah saldo akhir dari kas ya. Nah, lalu kita posting di sini. Setelah kita tahu saldo akhirnya, kita not only kas, tapi semua akun yang kita miliki kita sudah bikinkan buku besarnya dan kita sudah tahu saldonya. Setelah itu kita tuliskan dalam neraca saldo. Misalnya tadi kas, mohon maaf ini kasus yang berbeda. Jadi di sini kasnya memiliki kas yang saldo yang berbeda ya. Tapi kalau tadi kita menggunakan yang angka
tadi teman-teman juga bisa, yaitu 9.450. Nah, dari sisi kas tadi berarti di sini adalah 9.450. Nah, nanti ada supplies, ada prepaid insurance, ada equipment dan lain sebagainya untuk debit dan kredit, lalu ditotal di sini. Dan kita pastikan bahwa debit dan kredit itu adalah balance. Dan teman-teman, untuk neraca saldo, kita kapan menggunakan simbol dari mata uang kita? Misalnya ini adalah rupiah, maka di sini ditulis adalah rupiah. Yang diberikan simbol mata uang hanya di baris pertama saja. Misalnya cash, baris pertama dari debit, maka di sini ada Rp 9.450. Dan untuk kredit pun juga yang pertama saja, misalnya di sini adalah Rp 5.000. Seperti itu. Dan untuk underline atau garis bawah berlaku hanyalah di total saja di sini. Menggambarkan ada penjumlahan di situ. Setelah ada penjumlahan teman-teman dan itu sudah di akhir, maka di double underline di sini. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk di atas sebelum kita menuliskan neraca saldo, dituliskan dulu nama perusahaannya apa, ditulis ini laporannya apa, yaitu trial balance, dan di sini seperti neraca saldo yang dulu sempat kita buat ya teman-teman. Di situ juga dituliskan bahwa akhir periode saja, seperti itu. Saya ulang lagi, di sini ada judul terdiri dari nama perusahaan, ini laporannya adalah neraca saldo, dan tanggal pelaporan yaitu di akhir periode. Di sini adalah nama akun. Di sini ada simbol mata uang hanya pada baris pertama. Angka disajikan pada dua kolom debit dan kredit dan dilengkapi dengan mata uang pada akhir, pada saldo akhir, dan ditutup dengan double underline seperti itu. Dan ini batas dan kekurangan dari neraca saldo. Walaupun pada neraca saldo kalian itu tuh sudah balance, tapi teman-teman sebenarnya seperti pada jurnal, itu bukan menjadi dasar bisa dinyatakan bahwa neraca saldo kalian itu adalah benar. Karena kemungkinan besar walaupun kalian sudah balance, dan kalau ada kesalahan, yang pertama adalah ada transaksi yang belum dicatat pada jurnal, sehingga pada posting di buku besar pun tentu transaksi tersebut tidak teridentifikasi. Lalu ayat jurnal yang diposting mungkin mengandung kesalahan walaupun tetap seimbang. Yang ketiga, ada jurnal yang diposting lebih dari satu kali, ada double accounting di situ. Dan yang keempat, ada kesalahan nilai yang dicatat pada jurnal, dan itu pada sisi debit dan sisi kredit. Kemungkinan itu yang membuat juga neraca saldo kalian itu balance tapi tidak benar. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kapan kita menggunakan simbol keuangan. Kalau di Indonesia adalah rupiah, dan kita menggunakan underline atau garis bawah. Untuk simbol mata uang tidak perlu digunakan pada jurnal dan buku besar. Biasanya hanya muncul pada neraca saldo atau laporan keuangan saja. Dan itu pun muncul pada baris pertama dan pada total suatu kolom. Misalnya tadi debit dan kredit, maka di total tersebut pun ada Rp jumlahnya berapa, dan di kredit pun ada Rp jumlahnya berapa, seperti itu. Dan untuk underlining atau garis bawah itu untuk satu garis untuk simbol penambahan atau pengurangan, dan untuk double underline biasanya itu adalah menutup total dari perhitungan kita. Misalnya pada jurnal di akhir pun kita tutup dengan garis 2 di bawah angka. Untuk neraca saldo pun juga seperti itu. Jika itu sudah di akhir, maka di underline-nya double. Begitu teman-teman. Nah, ini adalah akhir pembahasan kita mengenai neraca saldo, dan sebelumnya kita mulai dengan posting ke buku besar. Jadi misalnya kita runut nih,
kita sudah mempelajari persamaan dasar akuntansi, and then kita membuat laporan keuangan, dan kita sudah membuat jurnal umum, and then kita membuat buku besar, dan kita ditutup dengan raca saldo atau trial balance. Nah, untuk itu teman-teman, jika teman-teman merasa masih belum menguasai dari bab-bab yang sudah kita pelajari, maka silahkan ditambah belajar mandirinya agar teman-teman tidak semakin tertinggal dari materi-materi selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.